Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita belajar tema 8 Raja Muda Karana, subtema 4 Aku Suka Berkarya. Oke, Nanda Saleh dan Saleha, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa. Masih ingat kan doanya? Ingat dong, kan setiap kita akan melakukan pembelajaran selalu berdoa. Oke, doa yang khusyuk ya nak. Masing-masing berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya Allah, mudahkanlah anak-anak Ustazah untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari oleh anak-anak Ustazah dapat diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Nanda Saleh dan Saleha, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu mengumpulkan dan menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Yang kedua, bahasa Indonesia. Siswa mampu menunjukkan letak posisi suatu tempat dengan bantuan baris dan kolom. Oke, nah langsung saja nih kita masuk ya. Untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai dengan berhitung. Ayo berhitung, ayo fokus-fokus. Nah, Ustazah punya data bulan kelahiran siswa. Bulannya ada disajikan di dalam tabel. Nah, dari tabel berikut, Nanda semua diminta untuk membuatnya dalam bentuk diagram. Diagram itu seperti apa, Ustazah? Diagram itu yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang ada warna-warnanya, nak. Nah, itu namanya diagram. Oke, di sini Ustazah punya tabel bulan kelahiran dan banyaknya siswa. Untuk membuat diagram, pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nih di dalam tabel angka berapa yang paling tinggi. Ayo coba perhatikan, angka berapa yang paling tinggi? Angka 5. Betul sekali. Artinya grafik kita nanti harus berakhir di angka 5. Jadi dibuat dari 0 dan diakhiri di angka 5. Nah, terlihat seperti ini. Jadi, yang tertulis nomor 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 diambil dari tabel, itu angka tertinggi. Karena angka tertinggi 5, maka grafiknya dibuat sampai 5. Kemudian data bulan kelahiran dituliskan di bagian bawah nih. Nah, setelah dituliskan, tinggal diganti deh, tinggal diwarnain kotaknya sesuai dengan data yang ada di dalam tabel. Januari ada 4 siswa, berarti diberi warna sampai di nomor 4. Begitu dan seterusnya. Jadi ingat, untuk membuat diagram, tentukan dulu berapa angka yang paling tinggi. Selanjutnya baru dibuat deh diagramnya. Kotak-kotak seperti ini diberi nomor sesuai angka yang paling tinggi. Oke, Nanda Saleh dan Saleha, mudah kan? Mudah dong. Ayo kalau gitu kita berlatih. Latihannya seperti apa ya? Nah, latihannya sama seperti contoh, yaitu menyajikan dalam bentuk diagram. Datanya masih sama tentang bulan kelahiran siswa. Oke, Nanda Saleh dan Saleha, selamat mencoba. Nah, Nandaku, di dalam sebuah tabel ada yang namanya baris dan kolom. Nah, baris dan kolom itu yang mana, Ustazah? Oke, coba perhatikan. Ustazah tunjukkan contohnya ya. Nah, lihat nih.
baris dulu ya yang kita bahas. Nomor 1, 2, dan 3 itu namanya baris. Oke. A kemudian sampai di lemari itu juga namanya baris. C dari C sampai di meja belajar itu juga namanya baris, Nak. Jadi baris itu adalah dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan tabel. Itu namanya baris. Kalau kolom yang mana, Ustazah? Kalau kolom dari A sampai C, dari nomor 1 sampai ranjang, dari nomor 2 terus ke atas, dari nomor 3 terus sampai di meja belajar. Namanya kolom. Ya. Jadi kolom itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah tabel. Bisa diingat? Jadi sekali lagi Ustazah mengingatkan yang itu adalah dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan tabel. Kalau kolom dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas tabel. Oke? Nah, sekarang Ustazah ingin mengajak Nanda menentukan letak benda berdasarkan tabel. Caranya seperti apa? Coba deh contoh nih ya. Di bawah ini kan ada lemari rak buku nih. Rak buku kita akan tentukan letaknya. Pertama, kita tarik garis lurus ke kiri. Lurus ke kiri ya, bukan ke kanan. Lurusnya ke kiri. Lurus ya, bukan bengkok. Nah, kita beri dia warna merah. Kemudian kita tarik garis lurus ke bawah. Nah, kita beri warna coklat. Jadi, letak rak buku itu sama dengan garis merah, garis coklat. Garis merahnya menunjuk ke A, garis coklatnya menunjuk ke angka 3. Jadi letak rak buku ada di A, 3. Gitu ya. Nah, mudah kan untuk menentukan letak suatu benda? Sekarang Ustazah punya letaknya, tapi Ustazah belum meletakkan gambarnya. Ustazah punya karpet, garis merah, garis coklat. Garis merah di B dan garis coklat di 1. Kira-kira letak karpetnya ada di mana ya? Ayo tebak. Oke, ini dia tempatnya. Jadi garis merah menunjuk ke B dan garis coklat menunjuk ke angka 1. Jadi letak karpetnya ada di B, 1. Nah, Ustazah mau cek nih, udah paham atau belum? Masih ada 2 gambar yang tersisa dan Ustazah mau menambahkan 2 gambar lagi nih. Oke, gambar yang pertama kursi. Kursi letaknya di B, 3. Nah, B, 3 itu yang mana ya? Coba deh digambar kursinya di B, 3. Kemudian meja belajar. Tentukan letak meja belajar. Yang ketiga, menentukan letak lemari pakaian. Letaknya ada di C, 2. Kira-kira C, 2 itu ada di kolom dan baris yang mana ya? Dan yang terakhir, tempat tidur. Ayo, tentukan letak dari tempat tidur berdasarkan tabel. Oke, jadi ada 4 tempat benda yang belum ketahuan nih tempatnya di mana. Dan ada 1 tadi latihan, yaitu membuat diagram. Oke, selamat mencoba Nanda Saleh dan Saleha. Ustazah yakin kalian pasti bisa. Oke, tak bosan-bosannya Ustazah mengingatkan untuk selalu menjaga sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya, dan membantu ayah dan bunda di rumah. Mudah-mudahan Anda semua juga tidak bosan ya mendengarkan.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda Saleh dan Saleha.